GBI Rayon 18 kembali akan mengadakan ibadah onsite pada bulan September 2021. Berikut adalah jadwal ibadah onsite beberapa cabang GBI Rayon 18. Untuk jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite, berikut adalah beberapa persyaratan dalam mengikuti ibadah onsite. Ibadah Wanita Betel Indonesia Mega Bekasi BTC dan GW akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pada pukul 4 sore dengan tema Wanita Berlomba Kuis Alkitab. Shalom Jemaat Tuhan GBI Rayon 18. Selamat datang di ibadah raya online. Dan terlebih dahulu saya menyapa kepada jemaat-jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah raya online melalui channel YouTube GBI Rayon 18. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudaraku. Dan terlebih lagi ada kabar sukacita bagi kita semua. Per bulan September tahun 2021, GBI Rayon 18 sudah mengadakan ibadah raya onsite atau tatap muka. Nanti saudara bisa melihat di layar kaca saudara seluruh rangkaian jam ibadah di GBI Rayon 18. Dan pengumuman yang lebih penting lagi saudara-saudaraku, bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa pelayanan jemaat, saudara bisa menghubungi hotline GBI Rayon 18 yang ada di layar kaca saudara. Dan puji Tuhan saudara-saudaraku, hari-hari ini kita diberi kesempatan untuk menabur di rumah Tuhan. Mari, di layar saudara sudah ada QR dan rekening gereja. Mari kita memberi dengan penuh sukacita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di masa-masa ini. Sebelum kita menikmati ibadah raya dan mengikuti ibadah raya, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kau memberi kami kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Dan kami yakin bahwa hadirat Tuhan ada dimanapun kami berada. Di rumah-rumah, di kantor, dimanapun kami berada. Penyertaan Tuhan dahsyat. Dan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami beri, supaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Karena segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup.
Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Rayon 18. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari lambaikan tanganmu. Kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Sorakan haleluya. Haleluya. Allah yang besar. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkau termasuk dan termegah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Rasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kami mau menceritakan segala kebaikan-Mu dan perbuatan-Mu atas segala bangsa Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Oh, katakan ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Oh, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Oh, katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Mari saya undang kita bersatu dalam doa, kita menyatukan hati kita saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kesempatanmu. Saat ini kami boleh ada Tuhan untuk meninggikan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak pernah karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa
Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Nyanyikan dari hatimu El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Nyanyikan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sambut berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Nyanyikan sekali lagi, terima. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Semua yang mau menerima berkat Tuhan ini saudara, mari semua kita bersama-sama satukan hati untuk menerima berkat firman Tuhan dengan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau yang tidak pernah berubah. Engkau El Shaddai bagi kami Tuhan. Engkau menyediakan berkat yang berlimpah. Oleh firman-Mu Tuhan pada saat ini kami buka hati kami untuk hidup-Mu menghidupi kami. Oleh firman Kristus kami semuanya memiliki hidup Yesus. Hidup yang kuat, hidup yang sehat, hidup yang diberkati, hidup yang baik, hidup yang indah, hidup yang mulia. Hidup Yesus memenuhi hidup kami semuanya, bekerja dalam hidup kami, memancar dari hidup kami oleh firman Kristus. Semua kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus, kami bukan hanya percaya dan menerima, tapi kami boleh mengalami aliran hadirat-Mu, kasih-Mu, dan Tuhan kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan kami, memulihkan kami, membangkitkan kami, dan Engkau memberkati kami dalam segala kelimpahan untuk menjadi berkat nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari semua yang siap menerima El Shaddai, Dia memberkati kita. Yang percaya semua sepakat katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi semua pelayan, semua jemaat yang ada di GBI Mega Bekasi, GBI Rayon 18. Salam kasih saya kepada Gembala Sidang Saudara, yaitu Bapak Pendeta Dr. Andi Markus dan Ibu serta keluarga besar. Saya percaya kita semua memiliki roh yang tetap menyala-nyala melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara bertanya di dalam hatimu, kapankah pandemi ini berlalu? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pertanyaannya saudara, kalau pandemi ini berlalu, apakah hidupmu masih sama dengan yang lalu?
Saya yakin saudara tidak seorang pun kita yang melewatkan kesempatan yang sangat amat signifikan ini saudara. Untuk dimana melalui semua situasi yang sulit, yang sukar di tengah dunia ini saudara. Tapi kita semuanya memiliki roh Allah. Roh yang lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Untuk kita menjadi murid Kristus, diajari saudara. Sehingga di tengah situasi ini saudara, kita semuanya di dalam tuntunan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, hidup dalam kemenangan kepada kemenangan, hidup dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kapanpun pandemi ini berlalu saudara, yang pasti adalah kita tetap bertumbuh, kita tetap berbuah, kita tetap berkarya, kita tetap maju, kita tetap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara, mari saya ajak kita untuk melihat firman Tuhan saudara di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita saudara. Instead of menantikan kapan pandemi berlalu, tapi kita menanti-nantikan Dia, Yesus. Saudara, ayat ini adalah ayat yang menjadi nubuatan yang dicatat oleh Nabi Yesaya, berbicara tentang di mana hati Tuhan yang begitu rindu saudara untuk menyatakan keselamatannya datang ke dalam dunia dalam rupa manusia untuk mengasihi manusia saudara. Oh, Dia sangat ingin, Dia menanti-nantikan, dan bersyukurlah saudara pada masa kita saat ini saudara. Oh, Tuhan tidak lagi menanti-nantikan, Dia sudah menggenapi, Dia sudah turun dalam rupa manusia, Dia sudah menyatakan kasih-Nya, keselamatannya sudah tersedia bagi semua manusia, kemuliaannya sudah tersedia kembali saudara. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, kepada kita semuanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, betapa Tuhan merindukan, hatinya menginginkan. Keselamatannya sudah tersedia, kasih-Nya sudah tersedia. Sekarang Dia nantikan, apakah engkau membuka hatimu juga, dan apakah engkau juga menerima kasih-Nya. Dan engkau juga merindukan Dia, menanti-nantikan Dia. Saudara, biarlah cinta Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan, tetapi Tuhan menantikan. Dan ketika Tuhan melihat engkau juga menantikan, maka saudara, kasih-Nya mengalir. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan ini saudara di dalam bahasa Ibraninya adalah kafah saudara. Kafah itu seperti lilitan tali saudara. Nah, tali yang melilit satu dengan yang lainnya ini. Dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, satu tali dililitkan dengan tali yang lainnya. Dan di dalam satu tali itu saudara juga terdiri dari lilitan-lilitan satu dengan yang lainnya. Jadi satu tali dililit dengan yang lainnya saudara, saling melilit. Kemudian tali yang sudah saling melilit ini dililitkan lagi dengan tali-tali yang lainnya. Dan apa yang terjadi saudara? Kata kafah, menanti-nantikan ini sama dengan tali yang melilit-lilit ini saudara. Ini berbicara saudara, bagaimana kalau hidup kita melilit dengan Tuhan. Tuhan melilit dengan kita saudara. Tali saja kalau dililitkan satu dengan yang lainnya, dia menjadi tali yang kuat. Saudara, hidup kita juga yang melilit dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang kuat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam Yesaya pasal yang ke-40, firman Tuhan berkata saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Kapanpun pandemi ini berlalu saudara, selama kita mendapat kekuatan yang baru, itu bukan lagi menjadi concern kita saudara, karena kita tetap bergerak maju. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan mau melilitkan hidupnya dengan manusia. Sekalipun manusia dalam ribuan tahun ketika nubuatan tentang kedatangannya untuk dalam rupa manusia saudara, manusia tetap
makin berdosa dan makin jahat. Tapi dia tetap menyatakan hatinya, kasihnya untuk kafah dengan manusia. Dia tidak mau membiarkan manusia dalam penderitaan karena dosa, dalam penganiayaan saudara karena dosa. Tapi Tuhan mau datang, dan saudara, inilah kasihnya saudara. Dia melilitkan kasihnya, dia melilitkan hidupnya dengan kita semuanya. Dia mau rela berkorban di atas kayu salib saudara. Dan apa yang terjadi, sekalipun manusia yang menyalibkan dia, dia tetap mau melilit dengan manusia dengan berkata saudara, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, untuk Tuhan mau melilitkan hidupnya dengan kita saudara. Dia mau mengambil dosa kita, dia menanggung dosa kita. Sehingga apa yang terjadi di atas kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk supaya saudara jangan terpisah lagi dengan Bapa, maka dia rela menanggung keterpisahan kita dengan Bapa saudara. Dia terpisah karena menanggung dosa kita. Dan saudara, luar biasa, bukan hanya pada saat dia hidup, bukan hanya pada saat dia di atas kayu salib, sampai dia mati. Tuhan mati, itu penghinaan. Karena Tuhan tidak mungkin bisa mati. Tetapi kenapa Tuhan mau mati? Dia rela mati bukan karena dia tidak berdaya saudara, tapi untuk menanggung kematian kita supaya kita tidak lagi mati. Mati sejak di dunia ini dan mati dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Saudara lihat, di dalam alam maut, di dalam kehinaan itu saudara, dia tetap mau kafah dengan manusia. Apa yang dia lakukan saudara? Alkitab mencatat dia masuk ke dalam lubang kubur itu, dia menginjili orang-orang yang hidup sebelum dia mati di atas kayu salib, supaya mereka juga mendengar dan menerima kabar baik, kabar keselamatan itu. Betapa dahsyat hatinya ingin kafah dengan kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Dia bisa saja langsung naik ke surga, tapi dia kembali menunjukkan hatinya, dia menanti-nantikan, dia kafah, dia ingin melilit dengan manusia. Saudara, 3 hari kemudian dia bangkit. Dia bukan pelupa, dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu murid-muridnya meninggalkan dia. Dia tahu murid-muridnya menyangkali dia. Bahkan dia tahu ketika dia bangkit, murid-murid tetap tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Tetapi Tuhan kita yang penuh anugerah kasih karunia ini saudara, dia tetap mengejar murid-muridnya. Saudara, dia temui orang yang tidak percaya yang bernama Thomas. Dia tetap mau kafah. Sekalipun Thomas tidak percaya, dia tetap tunjukkan saudara, taruhkan tanganmu di lubang yang ada di tanganku. Begitulah hatinya, dia ingin kafah. Dia ingin melilit dengan kita saudara. Saudara, dia temui Petrus yang sudah menyangkali dia. Bahkan dia tidak datang terlebih dahulu dengan penghakiman, tapi dia datang justru dengan memberkati. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, seringkali Tuhan menjamah kita, menegur kita juga dengan cara memberkati kita. Bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, tapi karena dia benar, dia baik, dia ingin menyatakan kasihnya, dia ingin menasehati, menegur kita dengan cara memberkati. Saudara, dia berkata kepada Petrus yang sudah menyangkali dia, yang sudah meninggalkan dia, saudara, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Oh, kembali lagi dia mau menyatakan hatinya yang ingin kafah dengan manusia. Saudara, ada apa di sebelah kanan? Dia mau kasih gambaran kepada Petrus. Ketika Petrus tebarkan jalannya ke sebelah kanan, oh Petrus diberkati.
Apakah di sebelah kanan dan kiri jadi berbeda, saudara? Tetapi sebenarnya itu karena Yesus yang berkata. Dan kenapa dia mesti mengatakan tebarkan jalamu ke sebelah kanan? Karena Yesus akan naik ke surga dan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya, saudara? Artinya dia ingin menjadi pembela bagi kita semuanya. Begitulah hatinya Tuhan kita, saudara. Dia mau kafah, dia mau bela kita. Bahkan dia ada di surga hingga saat ini. Dia mau membela saudara dan saya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dan Alkitab berkata, Tuhan menanti-nantikan, dan kita juga menanti-nantikan, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Tuhan menanti-nantikan, kita menanti-nantikan, maka terjadilah apa, saudara? Berbahagialah orang yang menanti-nantikan dia. Di tengah situasi seperti ini, saudara, kalau kita bahagia, imun kita akan naik, saudara. Maka imun yang asli ini akan jauh lebih dahsyat daripada apapun yang lain yang dibuat oleh manusia. Mari semua saudara yang percaya, berikan tepuk tangan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi dia, saudara, dimanapun kau berada. Tuhan melihat engkau yang sungguh-sungguh mau kafah dengan dia. Sekalipun engkau di rumah, engkau bukan menjadi penonton, tapi engkau ikut beribadah bersama-sama, saudara. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Abraham adalah seorang yang kafah dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, Abraham bukan hanya responnya seolah-olah menuntut Tuhan menggenapi janjinya. Tetapi di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7 dikatakan, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara lihat, kita bukan hanya mau meminta Tuhan menggenapi janjinya. Tetapi Abraham, saudara, apa yang dia lakukan? Dia mendirikan mezbah. Saudara, semenjak perjumpaannya dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kemanapun dia pergi, yang pertama dia lakukan adalah mendirikan mezbah. Kemanapun dia pindah, dia mendirikan mezbah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita yang mau kafah dengan Tuhan, bagi kita hari ini adalah apa, saudara? Ada mezbah, yaitu persembahan hidup Yesus di atasnya, untuk melayakkan kita menjadi baitnya, sehingga saudara, kita menjadi bait Allah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab berkata, saudara, engkau ada di dalam aku dan aku ada di dalam engkau. Yohanes 15, firman-Mu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau. Luar dalam Yesus. Kurang apa lagi jaminan Tuhan bagi kita kalau luar dalam hidup kita adalah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, satu kali ketika Abraham tidur, maka saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 12, ini orang yang kafah. Lagi tidur pun saudara, dia mendapat pernyataan dari Tuhan. Dia bukan hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi kafah, intim dengan Tuhan ini, melekat dengan Tuhan, membawa dia untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Dan ini penting bagi kita semua, saudara. Kita bukanlah gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak ada bedanya dengan orang dunia. Orang dunia sibuk berkata, nggak jelas ini masa depan, nggak jelas ini situasi. Oh, apakah saudara yang punya Tuhan, yang punya Yesus, di dalam dirimu ada terang dunia itu? Apakah engkau masih mengatakan hidupmu kagak jelas? Saudara, Kejadian 15 ayat 12 berkata, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Gelap gulita, dia melihat gelap gulita. Saudara, kita orang yang beriman bukan berarti kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Tetapi saudara, kegelapan itu tidak memenjara kita. Kenapa? Karena ayat 13 berkata,
firman Tuhan kepada Abraham. Nah, ini dia saudara. Sekalipun keadaan dunia gelap, selama kita masih mau mendengar Tuhan berfirman, oh saudara, terangnya ada dalam hidup kita, terangnya ada pada jalan kita, terangnya ada dalam masa depan kita. Dan demikian firman Tuhan saudara. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara, ternyata jauh sebelum keturunan Abraham ini diperbudak di Mesir, Tuhan sudah beritahukan kepada Abraham. Hari ini saudara ketahuilah, jangan pernah pikir Tuhan kaget kok tiba-tiba terjadi pandemi. Oh, kita manusia mungkin kaget karena kita tidak tahu saudara. Saudara, Tuhan sudah tahu bahwa pandemi ini akan terjadi saudara. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan. Oh saudara, kedepannya Tuhan sudah tahu. Kita bisa saja tidak tahu. Tapi kalau kita kafah dengan yang maha tahu, apa yang terjadi saudara? Bukan hanya Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Di dalam ayat yang ke-14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jadi Tuhan bukan hanya tahu apa yang akan terjadi, Tuhan sudah punya solusi untuk apa yang menjadi jawaban atas segala situasi. Situasi bukan hanya terjadi pandemi, tetapi secara ekonomi sedang terjadi kegoncangan ekonomi. Saudara, Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan mulai pada saat kita ada di kandungan ibu kita. Dia sudah sediakan sampai kita berpulang kembali ke rumahnya. Tuhan sudah sediakan apa yang kita butuhkan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat 25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau, dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan menggambarkan dirinya dengan berkat, yaitu buah dada. Saudara, salah satu sebutan panggilan Allah yang sangat penting adalah El Shaddai. Kata El Shaddai terdiri dari El dan Shaddai, dan dari kata Shaddai ini ada kata Shad. Shad ini berbicara tentang dada atau buah dada seorang wanita. Jadi Allah yang maha besar itu menggambarkan dirinya seperti buah dada seorang wanita. Saudara, secara medis ini sudah terbukti. Seorang wanita yang melahirkan secara otomatis dia akan mengalirkan, menyediakan ASI bagi bayinya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? ASI ini bukan hanya tersedia, tetapi ASI yang tersedia sesuai dengan pertumbuhan usia daripada bayi itu. Beda dengan air susu buatan manusia yang berasal dari hewan. Oh saudara, dia hanya berdasarkan kelompok usia. Tetapi ASI yang Tuhan sediakan dalam diri seorang wanita yang sudah melahirkan, saudara, dia akan mengikuti. Tuhan sudah menyediakan sesuai dengan kondisi kehidupan saudara masing-masing berkat-berkatnya bagi kita. Dan saudara, apa yang terjadi? Kita tahu saudara, kalau seorang wanita sesudah melahirkan dia punya ASI. Bahkan kalau dia pergi ke kantor saudara, dia bawa botol, dia mesti keluarkan dan taruh di botol. Kenapa?
Karena kalau ASINY-nya tidak keluar, dia rasa sakit di dadanya. Tahukah saudara, Tuhan juga rasa sakit kalau apa yang dia sediakan tidak sampai dalam hidupmu. Saudara, dia suka, dia senang melihat ketika apa yang dia sediakan sampai dinikmati sampai kepada anak-anaknya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, seorang anak ketika dia ada di dalam pangkuan ibunya, dia tenang. Tetapi ketika bayi ini berada di pangkuan ibu-ibu yang lain, mungkin bahkan saudara kembar dengan ibunya, saudara. Entah kenapa kok seringkali bayi ini nangis, saudara. Ibu-ibu itu mungkin tangannya besar, empuk, tapi dia nangis. Tapi kemudian ketika dikembalikan lagi kepada tangan ibunya, maka apa yang terjadi, saudara? Maka bayi itu tenang kembali. Kenapa itu terjadi? Saudara, disinilah kafah itu. Selain kita juga diberkati oleh penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita kafah dengan dia, dia melilitkan hidupnya dengan kita. Maka itu Daud sampai berkata, saudara, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku lari ke gunung, engkau ada di sana. Aku lari ke lembah, engkau ada di sana. Orang yang sungguh-sungguh, saudara, yang sudah mengenal Tuhan Yesus, nggak mungkin bisa lari dari Tuhan. Karena kasih-Nya melilit hidupmu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Kenapa bayi ini ketika di tangan wanita yang lain dia menangis, tapi ketika dia kembali ke tangan wanita yang adalah ibunya, dia tenang kembali. Karena selama 9 bulan dia ada di kandungan ibunya dan dia mendengarkan detak jantung yang sama setiap detik. Dan kita tahu manusia itu detak jantungnya beda-beda, saudara. Saudara, selama 9 bulan dia tenang. Dia dengar detak jantung ini. Makanya waktu dia lahir, ketika dia kafah, dia nempel, melekat kembali dengan ibunya, saudara. Maka apa yang terjadi? Dia dengar detak jantung yang sama itu. Dia tenang. Ketika dia ada di tangan ibu-ibu yang lain, detak jantungnya beda. Dia nggak tenang. Saudara, tempat yang tenang bagi kita adalah kafah, melilit, melekat, intim dengan Dia. Disitulah kita mengalami ketenangan. Yang mau mengalami ketenangan, katakan amin, saudara. Mari semua yang mau kafah dengan Dia. Dia mau kafah dengan engkau dan engkau juga mau kafah dengan Dia. Nyanyikan dari hatimu bersama-sama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu,
supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan saat ini. Tuhan memberi janjinya kepada Abraham, dan Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Kenapa Tuhan harus memberkati Abraham? Kenapa Tuhan harus memberkati keturunannya? Dan Tuhan mau membela anak cucu, cicit-cicit Abraham ini, saudara. Kenapa Tuhan harus berperang bagi mereka? Kenapa Tuhan harus melindungi mereka, saudara? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Galatia 3 ayat 8 berkata, kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara, inilah sebab kenapa Tuhan memberkati Abraham, keturunannya, membela mereka, berperang bagi mereka, melindungi mereka, saudara. Kenapa? Karena Abraham sudah menerima kabar baik Injil. Dan inilah kabar baik bagi kita semua, saudara. Kita tahu kita bukan hanya kafah, kita melilit dengan Dia. Kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, kita bukan hanya tenang. Tetapi saudara, kenapa Tuhan harus menjaga, melindungi, memberkati keturunan Abraham ini, saudara? Karena melalui garis keturunan ini, Injil yang sudah diberitakan oleh para nabi itu, saudara, digenapi. Injil kabar baik tentang datangnya Tuhan dalam rupa manusia menjadi juru selamat digenapi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kabar baiknya saudara, karena Tuhan mau melalui garis keturunan Abraham ini, olehmu segala bangsa akan diberkati. Garis keturunan ini mau dipakai Tuhan untuk menggenapkan amanat agungnya, saudara, supaya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagi kita saat ini saudara, kita yang kafah dengan Dia, melilit dengan Dia, kita tenang ada di dalam Dia, kita diberkati ada di dalam Dia. Kita tahu untuk apa kita ada di dunia ini, supaya kita menjadi berkat. Dan inilah berkat yang terindah, yang terbesar. Untuk melalui hidup kita saudara, bukan hanya garis keturunan Abraham, tapi kita juga ada di dalam garis keturunan yang berikutnya saudara. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia juga adalah keturunan Abraham. Haleluya. Kita pun saudara mau dipakai Tuhan untuk menyambungkan garis keturunan ini, untuk menyatakan juru selamat bagi dunia ini, untuk menyatakan kasih Kristus bagi dunia ini saudara. Kita ada di dunia ini saudara untuk membawa amanat agungnya. Dan di dalam gerakan Pentakosta yang ketiga saudara, kita tahu bukan kuat, bukan gagah. Dia kafah dengan kita oleh rohnya yang tinggal di dalam kita. Maka kita berkuasa dan menjadi saksi Kristus. Makin banyak jiwa yang melihat Yesus nyata dari hidup kita. Di tengah dunia yang gelap ini ada terang yang memancar dari hidup saudara. Karena ada Kristus, sehingga makin banyak orang yang boleh mendengar Injil. Mendengar kabar baik, menerima keselamatan itu saudara. Kita ada di dunia ini untuk satu maksud yang maha mulia. Sama seperti untuk apa Yesus ada di dunia. Untuk apa korbannya? Supaya manusia diselamatkan. Maka kita juga melanjutkan garis ini saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita hidup diberkati dan menjadi berkat. Selamat hidup di dalam rancangannya, melaksanakan amanat agungnya. Bukan karena program, bukan karena terpaksa. Tetapi inilah tandanya. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Saudara, kita melaksanakan amanat agung ini karena ada aliran air hidup yang berbual-bual, memancar keluar, melimpah dari hidup kita. Karena kita kafah dengan Dia. Dan kita tahu saudara, kita gak perlu mengemis berkat. Karena kita bukan budak tapi anak. Dia bertanggung jawab memberkati saudara. Dia bertanggung jawab melindungi engkau. Dia bertanggung jawab membela engkau. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus terus berbicara kepada kami semuanya. Kami semuanya rindu kafah dengan Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu rindu kafah dengan kami. Kami ada di dalam jaminan berkat-Mu. Kami tenang ada di dalam hadirat-Mu. Dan kami semuanya ada di dunia ini untuk boleh hidup menjadi berkat, melaksanakan amanat agung. Karena Engkau sudah memberi kasih hidup yang berlimpah dalam kami, roh yang berlimpah. Dan kehidupan itu memancar bagaikan air yang memancar. Makin banyak orang yang diselamatkan melalui hidup kami semuanya. Di tengah kegelapan ini, dunia melihat pengharapan melalui kami gereja Tuhan, membawa terang bagi kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau melihat mereka beribadah dari awal sampai habis, sampai selesai. Semuanya bersungguh hati. Maka Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan. Yaitu Engkau melimpahkan kekuatan kepada kami yang bersungguh hati. Kafah dengan Dia. Dalam nama Yesus, semua yang semangat dengan percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan. Dan kiranya tangan Tuhan yang kuat akan menyertai hidupmu saudara dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan